dipersembahkan oleh tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku engkau ku hargai. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Semua putra putri Indonesia, berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib joki Indonesia Raya. La la la, la la la, la la la. Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Oh
فسرى سرور إلى الفؤاد وخيما جدت سليم بالوصال تكرما فسرى سرور إلى الفؤاد وخيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Pemirsa senang sekali, malam ini kita berkumpul dalam majelis yang sangat mulia dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali Bedu, Masya Allah malam hari ini terasa sangat syahdu dan juga sangat istimewa sekali. Karena pada malam hari ini kita tentunya akan berdoa dan juga bersolawat bersama dengan masyarakat Jawa Tengah, para habaib, kiai dan ulama, serta tentunya bersama dengan jajaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam acara Jawa Tengah Bersolawat. Baik, pemirsa dan juga ini, hari ini juga bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila yang sangat bersejarah bagi lahirnya dasar negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Maka untuk itu, tema kita malam ini adalah memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Masya Allah, tentunya Bedu ada puluhan ribu dari masyarakat Jawa Tengah yang pada malam hari ini hadir di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Tentunya untuk berdoa dan juga bersolawat bersama yang nanti akan dipimpin langsung oleh Habib Ali Zainal Abidin Asegaf dan Gus Muhammad Al-Kautsar. Masya Allah, luar biasa sekali Bedu. Antusiasnya sangat luar biasa ini dan yang pastinya juga hadir bersama kita Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang kita cintai, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi, SH, SSTMK, dan Bapak Haji Taj Yasin Maimun, serta Ibu Haja Nawal Arafah Yasin, Forkopimda Jateng, Sekretaris Daerah, beserta jajaran Pemprov Jawa Tengah, dan juga para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Luar biasa, tentunya ini menunjukkan kekompakan, gotong royong dan kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Tentunya pemirsa dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Nah, sama-sama kita ingin segera mengetahui ya bentuk wujud dari gotong royong. Betul. Dan juga kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Seperti apa? Mari sama-sama kita lihat tayangan berikut ini. Terima kasih sekali Bapak. Senang no pembuatan. Senang. Dia pengen jadi apa? Oh tadi. Boleh. Molor. Kami senang kamu senang alhamdulillah ya. Prestasi apa? Kemarin di Provinsi juara 1. Juara 1. Mas. Oh ya, jos. Dari mana? Bahaya nanti Nanti rumahnya akan kita perbaiki. Mulai kapan itu kakak? Bilang.
Ya baik pemirsa dan juga ini, kalau tadi kita lihat tayangannya memang banyak sekali program kerja pemerintah Jawa Tengah yang diupayakan ya, yang memberikan dampak positif kepada masyarakat Jawa Tengah. Semoga ke depan Allah mudahkan untuk menjalankan tugas dan mewujudkan program kerja yang akan dicapai selanjutnya agar masyarakat Jawa Tengah semakin aman, semakin makmur, sehat dan sejahtera. Amin. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Namun nampaknya Mas Bedu, pemirsa dan juga para jemaah yang hadir pada malam hari nampaknya ada yang kurang nih kalau kita belum mendengarkan nasihat dari guru kita yaitu Gus Muhammad Al-Kautsar atau yang lebih dikenal dengan Gus Kautsar. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Jawa Tengah Bersolawat yang dipersembahkan oleh Bang Jateng dan Sarung Wadibor. Tentu sarung kita, kami akan kembali usai yang satu ini. ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي وهدع يا قلب ورفقا رقت عينها شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدع يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي حط نبي يا رسول الله يا نبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي عليك حبيبي أحمد يا عليك سلام يا خير الأنام يا بدر التمام أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا سلام عليك يا رسول الله عليك أحمد يا صلي وسلم على سيدنا محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi Sadah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah Man istafahu wa jidabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Para tokoh, para kiai, para habaib, para pejabat, wabil khusus Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Ahmad Lutfi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah inayahnya kepada beliau dan jajaran beliau, Bapak Wakil Gubernur, kakak kami Kiai Haji Taji Yasin Maimun Zubair Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf dan teman-teman Az-Zahir, hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim dalam rangka Jawa Tengah bersolawat. Moga-moga merupakan satu pertemuan, satu silaturahim, satu ungkapan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbulah, yang masmu'ah, diterima, didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana didawuhkan oleh para masyayikh kita, para ulama kita. Sebuah sholawat yang makbul akan merupakan satu penjagaan tidak hanya bagi yang melantunkannya, mengikutinya, tapi juga wilayah yang ada di sekitarnya, dan merupakan cara yang cukup efektif untuk kemudian kita mendapatkan harapan-harapan yang selama ini selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, moga-moga kumpul-kumpul kita malam hari ini benar-benar merupakan sesuatu yang membahagiakan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya beberapa malam yang lalu kami dihubungi oleh Bapak Gubernur. Kami ketika ditelepon setengah faham, setengah tidak dengan apa yang beliau kehendaki itu. Tapi yang terlintas ini adalah satu wasilah, satu sarana beliau untuk kemudian mencoba mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau dan teman-teman jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Para hadirin yang saya muliakan, memang pertemuan-pertemuan semacam pada malam hari ini adalah sebuah pertemuan yang sangat penting. Selain kebetulan hari ini ketepatan adalah hari lahirnya Pancasila, di mana merupakan asas bagi bangsa kita, merupakan landasan bagi bangsa kita yang patut kita syukuri sebagai seorang warga, sebagai seorang rakyat, bahkan sebagai seorang muslim. Karena apapun menurut kita para santri, dalam Pancasila mengandung banyak makna yang jelas mencakup uluhiyah, ketuhanan, al-adalah, keadilan, al-musyawarah, al-ulfah, dan yang pasti ini semua adalah hal yang memang diminta atau disyariatkan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Bahwa perlu kita sadari bersama, mulai syariat Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepentingan semua nabi diutus ke bumi ini ada dua. An aqimuddin, mengesahkan Tuhan. Yang kedua dia adalah membangun al-ulfah wal jamaah wa tarkil furqati wal mukhalafah, memastikan bahwa dakwah al-ilahiyah berjalan dengan baik, kemudian memastikan bahwa terjadi kebersamaan, kekompakan dan persatuan. Itu semua ada dalam kandungan Pancasila. Maka moga-moga kita semua sebagai generasi penerus benar-benar memiliki kesadaran, memiliki kepantasan untuk pada akhirnya melanjutkan apa yang dibangun dan dicita-citakan oleh para pendahulu kita, oleh para guru-guru kita. Saya lanjutkan acara yang digagas oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah dengan mengumpulkan para masyayikh, para kiai, para tokoh, para pejabat, para bupati. Mohon maaf, saya kelupaan tadi kalau beliau juga manggil bupati seluruh Jateng, bupati, wali kota. Ini adalah sebuah pertemuan yang insya Allah sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinfani idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua kelompok, Bapak pimpinan apa Pak tadi Pak jenengan Pak? Pengadilan Tinggi Agama. Itu urusannya apa Pak? Perceraian? Oh banyak ya. Jadi ada dua kelompok yang kalau mereka berjalan sesuai porsinya masing-masing, dipastikan rakyat masyarakat akan baik-baik saja. Tapi ketika keduanya sudah melenceng dari jalurnya, maka masyarakat pasti akan memiliki banyak masalah, memiliki banyak kerumitan dalam perjalanannya. Al-ulama wal umaro. Ulama, umaro adalah dua kelompok yang memang tidak bisa dipisah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, innan nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Insyaallah masyarakat Jawa Tengah selamanya akan baik-baik saja selama Pak Gubernur dengan para masyayikh, dengan para kiai yang ada di Jawa Tengah berjalan sinkron sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Karena begini, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dikatakan, kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna 'anil bala. Daerah manapun, pokok di sana ada 4 kelompok, insya Allah dipastikan daerah itu akan baik-baik saja. Imamun adilun la yadlim. Saya ini dari tadi panik. Paniknya bukan faktor apa-apa. Saya itu bingung. Ini ternyata live ya. Dan ada aturan-aturannya. Nggih. Dan jadi saya selalu menunggu kapan saya dikodok untuk selesai. Dan ayo Pak, segera diselesaikan saja. Tapi ini sebentar, ini penting ini. Ada 4 kelompok yang harus ada dalam setiap daerah kalau memang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun la yadlim. Yang pertama, Pak Lutfi bekerja secara baik dan benar. Ya termasuk Gus Yasin, tapi kan Gus Yasin harusnya sudah tahu itu. Imamun adilun la yadlim. Yang kedua, alimun ala sabilil huda. Alimun ala sabilil huda. Sedikit saja. Lah itu loh, sudah ada tandanya.
Makanya langsung saya singkat saja. Saya jelaskan dulu kepada para bapak bupati, wali kota yang hadir. Panjenengan semuanya ini pemimpin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara kewajiban pemimpin adalah untuk dianggap sebagai pemimpin yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu memastikan biirsyadi ra'iyah, biirsyadihim lil masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Pastikan masyarakat panjenengan memiliki atau mendapatkan program-program terbaik yang panjenengan canangkan untuk kemaslahatan diniyah dan juga dunyawiyah, untuk hal-hal yang bersifat materi ataupun untuk hal-hal yang bersifat rohani. Pastikan kesejahteraan mereka, kemudian pastikan kecerdasan rohaninya juga terjaga. Wa kafil adza anhum. Di antara kewajiban berikutnya panjenengan semua memimpin daerah panjenengan adalah pastikan semua kebijakan panjenengan tidak membuat rakyat panjenengan sengsara. Wa ta'limihim ma yanfa'uhum dunia wa akhirata. Pembelajaran, peningkatan SDM, peningkatan pendidikan itu sangat penting pada kacamata Islam yang harus dilakukan oleh pemimpin, dan pemimpin harus selalu ada di situ untuk kemudian semua masyarakatnya benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak. Terakhir, padahal yang paling penting aku malah mau kayak sak menit. Wa i'anatihim qaulan wa fi'lan. Selama panjenengan bersumpah, maka semua pergerakan panjenengan, semua langkah panjenengan, baik ucapan maupun perilaku, semuanya benar-benar untuk menolong, mengangkat kesejahteraan masyarakat. Sudah, itu sudah. Wes, mulai aku. Jangan. Oh, piye to? Ya wes. Saya disuruh sudah dulu sementara, ya sudah. Aku mulai lali-lali aku. Ya wes. Sudah. Sementara itu dulu, kita ikut saja aturannya. Anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane. Alamate anak soleh iku papat ba'dani mu'min anut ing syariat gantihin lisane. Rp1.000 itu sedikit banget, murah sekali. Lebih enak, lebih murah, lebih terjangkau. Ya bahagia, senang lah. Soalnya UMR sedikit. Sekarang naik angkot, naik tram jadi 1.000. Kan alhamdulillah. Nah, sebelum memiliki kartu zilenial ini, jujur aku masih merasa bingung, Mas. Karena belum tahu arahnya mau kemana. Tapi setelah mengikuti pelatihan ini di Semarang, alhamdulillah udah dapat sekali banyak bimbingan. Bagaimana cara branding, terus strategi marketing. Tentunya kartu zilenial ini sangat-sangat bermanfaat buat saya. Karena kita sekolah swasta kan seharusnya
mereka atau siswa itu kan membayar kita sejumlah uang untuk bayar SPP. Tadi karena adanya program ini kan anak-anak gratis. Ya, kita itu yang sakit itu yang datang ke rumah sakit atau datang ke puskesmas, justru malah saat ini didatangkan oleh dokter-dokter spesialis, dokter yang hebat. Karena sekarang orang kan malas ya untuk datang ke kesehatan. Jadi kalau seperti ini kan dekat dari rumah, yang lansia, yang umur juga masih terjangkau untuk kesini kayak gitu. Sebuah daerah itu akan maju kalau ada tadi satu kekuatan transportasi, kemudian turisme, perdagangan, sama lingkungan. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita masih dalam acara Jawa Tengah Bersolawat. Masya Allah. Dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana tanggapan, pendapat, dan harapan masyarakat Indi. Betul. Ya, untuk masyarakat Jawa Tengah tentunya, terkait upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah berjalan. Dan Indi, ya, untuk informasi saja bahwa Provinsi Jawa Tengah ini terbagi menjadi 35 wilayah administratif. Betul. Di antaranya 29 pemerintahan kabupaten. Betul. Dan 6 pemerintahan kota. Ya. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, coba bagaimana mereka bisa bersinergi gotong royong bersama pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Nah, itulah yang salah satu menjadi alasan malam hari ini kita tentunya menggelar acara Jawa Tengah Bersolawat. Ini juga sebagai bentuk kolaborasi pemirsa gotong royong antara pemerintah provinsi dengan pemerintah di kabupaten maupun di kota. Masya Allah, luar biasa ya Mas Bade ya. Dan pasca dilantiknya kepala daerah di Istana Negara, ini artinya sudah 3 bulan berlalu ya Indi ya? Ya, kurang lebih 3 bulan 3 bulan. Nah, saya jadi penasaran nih, bagaimana tanggapan daripada Bupati dan Wali Kota Jawa Tengah terkait kolaborasi dengan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah nih Indi? Kalau gitu kita langsung aja berdialog aja ya malam hari Mas Bedu ya? Betul sekali. Oke. Nah, ini mau bicara dengan siapa nih? Sudah ada banyak bupatinya nih Indi. Mulai dari kalau Mas Bedu sendiri suka makan apa? Mungkin kita bisa mulai dari daerah yang makanannya disuka banget sama Mas Bedu. Aku kalau ke Jawa Tengah suka namanya nasi gandul. Oh, nasi gandul aku tahu asal Iya, dari mana. dari mana? Dari wilayah yang depannya P, belakangnya I 4 huruf, betul nggak? Pati jawabannya. Dari Pati. Betul nggak jemaah, betul ya? Jadi Oke. Pati ini aku dengar katanya Pati, bupatinya selalu janjinya ditepati. Masya Allah tidak pernah mengingkari janji ya. Iya, merpati. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita cari dulu nih, ini mana nih Pak Bupati Pati. Alhamdulillah Bapak, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. itu dia Bapak Sudewo. Bapak Sudewo. Assalamualaikum Pak Sudewo, selamat malam. Malam Pak. Waalaikumsalam. Iya. Bapak Kamil gak ada gambarnya nih? Kamil ya, kelihatan ya, terlihat ya. Oke, silakan ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini saya mau tanya dulu nih Pak. Ini kan tema kita malam hari ini juga tentang kolaborasi. Nah, kalau dari wilayah Pati sendiri nih Pak Bupati, kira-kira program pembangunan seperti apa sih yang selama ini sudah dijalankan begitu ya dari pemerintahan Kabupaten Pati? Tentunya hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten di Pati sendiri. Pak, mungkin mohon izin boleh sedikit maju supaya terlihat di kamera kita. Bersama Sedikit kita saja. mungkin Oke, bergabung boleh. bersama kita. Boleh di sini kita Sini, Pak. bergabung. Oke. Silahkan monggo Pak, monggo. Nih, mana warganya Pati? Oke, silakan Bapak. Iya. Alhamdulillah hampir genap 100 hari pemerintahan Bapak Komjen Pol Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan saya sebagai Bupati Pati sudah kami rasakan adanya kolaborasi gotong royong antara pemerintah Kabupaten Pati dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali beban yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Pati, tapi dibantu, disupport oleh Bapak Gubernur, di antaranya adalah program RTLH. Warga kami banyak yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, dikasih program oleh Bapak Gubernur, kemudian ada program Kecamatan Berdaya, baik itu untuk program perempuan, ekonomi kreatif, UMKM, disabilitas, dan lain-lain. Itu real diberi dukungan oleh Bapak Gubernur dan program-program yang lain, misalnya kami prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk di wilayah Kabupaten Pati, baik infrastruktur jalan kabupaten maupun infrastruktur jalan poros desa
itu juga diberi program oleh Bapak Gubernur namanya Bantuan Keuangan Bankiu Kabupaten dan Bankiu Desa. Kami di Kabupaten Pati juga menitik beratkan pembangunan di bidang pendidikan, karena menurut hemat kami pendidikan adalah harapan masa depan. Pendidikan adalah pilar pembangunan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di wilayah Kabupaten Pati dan didukung dengan karakter kepribadian yang baik. Dan Bapak Gubernur juga perhatian terhadap hal ini, sering kali datang di Kabupaten Pati untuk memastikan bahwa langkah-langkah nyata yang kami ambil untuk penguatan karakter dan peningkatan mutu pendidikan itu berjalan dengan baik di wilayah Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati juga ada program namanya penguatan karakter. Ya, anak-anak sekolah sekarang kan sudah lupa dengan lagu-lagu nasional. Ini sudah kami biasakan di wilayah Kabupaten Pati. Semua anak murid dari PAUD, SD, SMP sampai SMA sudah nyanyi lagu-lagu nasional. Bersih-bersih sekolah, kemudian bersih lingkungan, cara hidup sehat kami ajari semua. Dan itu mendapatkan dukungan nyata dari Bapak Gubernur. Jadi pembangunan memang harus holistik. Kami menitik beratkan pembangunan ini adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Masya Allah, tentunya segala persoalan yang ada, solusinya salah satunya adalah kolaborasi, begitu ya Pak ya. Ini kan kebetulan Bapak Gubernur, pola kepemimpinannya itu cair, ya terbuka, tidak eksklusif. Jadi bisa menjalin komunikasi kapan saja, di mana saja, gitu. Itu tidak harus dengan cara formal, tetapi secara informal itu sering kali dilakukan. Dan cara-cara informal itulah yang justru bisa membantu kami untuk memperkuat kegotong royongan dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah. Dan saya yakin itu juga dirasakan oleh kawan-kawan bupati yang lain. Nah, Insya Allah juga ini bisa dicontoh ya. Bisa Baik, dicontoh. matur suwun Pak Bupati. Terima kasih, dan itu nasi gandul jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Semua orang yang sudah makan nasi gandulnya Pati itu pasti mengatakan enak dan enak sekali. Masya Allah. Dan Jadi pengen lapar kembali gimana, lagi Mas? makan Iya. nasi gandul. Memang nasi gandul Kabupaten Pati ini luar biasa enaknya, lezatnya bukan main. Lezat ya, Mari bukan kita main. coba dan Terima kita ulangi kasih lagi. Pak Sudewo. Saya dengar Pak Sudewo punya pantun buat Pati. Ya, Kabupaten Pati. Saya punya kata-kata mutiara. Nah, kata-kata Apa itu, mutiara. Pak? Kata-kata mutiara saya ini sudah dipatenkan di Menteri Hukum Republik Indonesia. Waduh, apa itu Pak? Kata-kata mutiara saya adalah nilai yang kau dapat harus kau pertanggungjawabkan terhadap ilmu yang kau kuasai. Kalau nilainya tinggi, ilmunya juga harus tinggi. Ya. Jangan nilai tinggi tapi ilmunya rendah. Oke. Ya nanti tidak punya daya saing, lamar di mana-mana ditolak. Ya. Kemudian kata-kata mutiara saya yang kedua adalah Satu aja cukup Pak. satu tetes keringat orang tuamu harus kau hargai untuk menjemput masa depanmu. Artinya kau harus belajar dan belajar. Masya Allah, luar biasa. Sudewo untuk Terima kata-kata kasih mutiaranya. banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua Pak Sudewo. Iya, Terima kasih, mohon dukungan supaya kami bisa menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Yang bisa memajukan pembangunan Kabupaten Pati. Amin, amin, amin. Begitu juga terima kasih kepada Pak Gubernur yang memberikan dukungan kepada kami untuk membangun Kabupaten Pati. Masya Allah, ini ngomong-ngomong nasi gandul saya juga jadi lapar. Terima kasih tapi Terima Pak kasih, Sudewo Pak. sudah Boleh kembali. menyampaikan, Terima kasih. sudah Iya, menjawab iya. matur nuwun Pak. Iya. Silahkan boleh monggo kembali. Mic-nya Pak, iya. Baik, nah ini ngomong-ngomong soal makanan tadi nasi gandul sudah dibahas, saya jadi lapar nih Mas Bedu. Betul. Tapi kalau ngomong-ngomong soal makanan favorit saya dari wilayah Jawa Tengah itu saya suka sekali sama sate kambing. Tahu nggak kalau sate kambing itu Sate asalnya kambing dari tuh mana? dari Tegal. Betul sekali, langsung Karena kita undang sate boleh? kambing Tegal tuh kambing muda. Oke, enak ya Mas ya? Iya, kambing muda atau mudah-mudahan kambing. Nah, kita kebetulan juga sudah ada wali kotanya. Kita panggil Langsung aja. Kita sapa Pak Dedian. Masya Allah, monggo Pak ke depan ya kita ngobrol sedikit bareng Mas Bedu dan Indi. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Saya boleh nyapa dulu? Boleh. Iya. Yang saya hormati, yang saya banggakan,
Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Ahmad Lutfi. Tepuk tangannya buat beliau. Masya Allah. Yang saya hormati Wakil Gubernur dan juga segenap jajaran Forkompinda dan juga Al-Mukarram, Ya. Habibana Al-Habib Ali Zainal Abidin, Assegaf, dan juga yang saya muliakan Gus Kosar yang malam hari ini hadir di Kota Semarang. Terima kasih Mas Bedu atas waktunya. Pak Dedion, ini saya ingin tanya, tadi kan masih ngomong soal kolaborasi, mungkin boleh singkat saja dijawab kira-kira kalau dari Bapak sendiri menilainya bagaimana nih pendapat apresiasi Bapak terkait dengan sinergitas yang telah dibangun tentunya oleh pemerintah provinsi yaitu Gubernur Jawa Tengah dengan pemerintahan dari Kota Tegal sendiri. Silakan Pak. Selama ini yang saya rasakan, ini pengalaman pribadi saya sebagai wali kota, tentunya Bapak Gubernur ini dengan cara yang lebih hangat ya, dan juga dengan kolaborasi kita, sinergitas kita ini sangat cair, sangat baik. Dan tentunya Bapak Gubernur itu selalu dengan gaya sersan. Sersan itu serius tapi santai. Tapi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di Kota Tegal, tentunya Bapak Gubernur memberikan ruang ya. Kita pun se-Jawa Tengah, kita seperti kegiatan-kegiatan kita sering diundang ya untuk apel bersama, untuk coffee morning. Coffee morning itu maksudnya apa? Bapak Gubernur memberikan ruang kepada kepala daerah tentunya dengan momen yang agak santai sebelum rapat resmi. Ini kita ada coffee morning dan di situ beliau menyampaikan apa saja yang perlu disampaikan, keluh kesahnya seluruh bupati dan wali kota. Dan juga Mas Bedu ya, bahwa di Kota Tegal tentunya persoalan masing-masing kabupaten kota ini berbeda. Dan saya yakin karakter Pak Gubernur ya, ini beliau mau mendengarkan. Ya, beliau itu ikhlas untuk lebih responsif ya, membantu masyarakat ketika ada keluhan-keluhan seperti di Kota Tegal, ada keluhan rob ya, ataupun fisik pasar yang kurang baik. Ketika kita minta untuk bantuan untuk banqiu dari provinsi, beliau cepat respon. Ya, Masya Allah ya. Baik, walaupun serius, santai, tapi sampai. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Wali Kota untuk Pak waktunya. Dedion. Kita boleh doakan dulu buat Pak Gubernur. Iya, nanti kita berdoa bersama-sama boleh. Iya. Pak Ya, Dedi. kita harapannya kita mudah-mudahan Pak Gubernur bisa memimpin Jawa Tengah ini agar lebih hebat lagi. Amin. Allahumma. Amin. Dan tentunya harapan kita semoga Pak Gubernur juga sehat selalu. Amin. Dan Amin. cepat Amin. dapat garwo. Amin. Itu saja. Amin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kemana nih? Kayaknya kalau ke ujung wilayah Jawa Tengah, oke juga ya Mas Bedu. Paling ujung tuh. Mana itu? Dikit lagi laut. Gak bawa Pulau. ini maps Iya. ya. Tapi kita langsung saja ke wilayah Cilacap. Cilacap. Nih. Kabupaten Cilacap, mohon izin Pak Bupati Cilacap, Bapak Cilacap. Syamsul Aulia Rahman bisa ke depan. Iya. Assalamualaikum Pak, gimana nih Pak kabarnya? Salam Mbak Indi sama Mas Bedu. Oke. Apik kabarnya ya? Apik kabarnya. Iya. Alhamdulillah. Nah, apik juga ya. Mas Pak, Bedu mau nanya apa nih langsung ke Langsung Pak saja, Bupati? pertanyaan kita nggak jauh beda Pak Bupati. Ini bagaimana sinergitas yang terjadi antara pemerintahan yang Bapak pimpin nih, Kabupaten Bapak pimpin di Cilacap dengan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, terutama dengan Pak Gubernur Ahmad Lutfi ini. Ya, terima kasih Mas Bedu, Mbak Indi, Pak Gubernur, Pak Wagub, Forkopimda, dan yang kami hormati Habib Ali, Gus Kausar, dan semuanya hadirin tamu undangan. Ini luar biasa hal yang diajarkan oleh Pak Gubernur kepada kami Cilacap. Karena Cilacap itu adalah kabupaten yang terluas di Jawa Tengah. Terus kemudian penduduknya terbanyak kedua di Jawa Tengah, 2.059.000. Terus kemudian kita paling ujung berbatasan dengan Jawa Barat. Sehingga Pak Gubernur itu mengajarkan kepada kita bahwa nobody is perfect. Tidak ada pribadi sendiri yang sempurna. Oleh karena itu beliau selalu mengajarkan together we can.
Ini artinya Together kalau kita weekend. bersama-sama itu bisa. Together Weekend. with- Kalau bersama-sama kita bisa. Oh, together weekend. Betul. Oh, iya. Di Cilacap terus kemudian kita implementasikan dengan adanya kolaboratif pada heksahelik. Artinya heksahelik ini yang pertama pemerintah, badan usaha, masyarakat, terus kemudian ada perguruan tinggi kita optimalkan, serta media, dan yang terakhir ini adalah komunitas. Jadi konsep heksahelik ini adalah bentuk sebagai Together Weekend, serta konsep yang namanya tidak ada Superman, tetapi yang ada adalah Super Team. Super Team, Nah, betul. betul. Sehingga di Cilacap insya Allah ada keunggulan 4 wisata ini yang didorong oleh Pak Gub. Yang pertama itu terkait dengan wisata alam. Ini program Pak Gubernur menciptakan 1000 desa wisata di Jawa Tengah, dan insya Allah Cilacap terus bertumbuh. Tahun lalu 2024 itu 20, kita dorong sekarang 2025 ada 25. Terus kemudian Cilacap juga ada wisata religi karena ada serandil. Mas Bedu kudu maring sandil ge. Harus. Karena Pak Soeharto itu, Pak Ya. Presiden yang dulu itu pernah ke serandil. Saya tunggu Oke. undangannya. Yang ketiga itu ada wisata budaya. Budaya. Wisata budaya ini adalah karena kita masih kuat heterogennya budaya. Terus yang terakhir keempat adalah wisata investasi. Ini juga sangat didorong oleh Pak Gubernur kemarin, Duta Besar Tiongkok, Cilacap, Pak Gubernur kebetulan berkenan ke sana. Kita mau memappingkan wisata industri di sana, termasuk wisata industri kaitannya dengan perikanan. Sampai Cilacap diberikan tambahan untuk kuota khusus untuk SPB nelayan, SPBU nelayan. Ini Jadi perhatian nelayan Pak Gubernur. seksi bahan bakar langsung. Betul. Oke. Jadi nek carane wong Cilacap ora bakal kangelan golek bahan ora bakar bakal kayak gue kangelan. Kang Bedu. Iya, iya. Orang kangelan pokoknya. Ini ngerti, ngerti dong. Ini Oke. bentuk perhatian Pak Gubernur, sekali lagi Together Weekend dan Super Team, tidak ada Superman. Luar Ya, biasa. itu Terima dia. kasih. Terima kasih Pak Syamsul Aulia Rahman Untuk sudah waktunya. berbagi bersama dengan kita. Nah Mas Bedu tadi sudah ditanyai ya Ya. pimpinan-pimpinan daerah. Nah kita langsung tanyakan gimana ke Bapak Gubernur kita. Nah, Mas boleh. Bedu gimana nih? Boleh Bapak kita Mohon izin. bicara, ngobrol-ngobrol. Bapak dari situ saja boleh nggak apa-apa? Iya. Udah kelihatan Pak. Iya. Nah Pak, tadi kan kita sudah berbicara soal kolaborasi ya bersama dengan para pimpinan daerah begitu. Nah kalau dari Pak Ahmad Lutfi sendiri, kira-kira apa yang ingin ditingkatkan nih kalau dari pemerintah provinsi untuk kemajuan dari seluruh wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah? Silakan Pak Gubernur. Boleh saya tanya balik? Ini para bupati wali kota kok ceritanya yang bagus-bagus, gak ada yang jelek, gimana ceritanya? Nah itu saya Jadi juga begini nggak Mbak, tahu nih Pak. dalam rangka membangun Jawa Tengah yang sangat luas sekali, 37 juta masyarakat kita dengan segala problem solvingnya, kita tidak bisa membangun secara parsial. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan apple to apple. Kita tidak bisa menyelesaikan Jawa Tengah itu kasuistis, sehingga harus bersama-sama. Bahasa Jawanya itu Deso Mowocoro. Jadi masing-masing daerah punya kearifan lokal, mempunyai problem yang bermacam-macam. Oleh karena itu tidak ada kita membangun Jawa Tengah we are number one. Jadi harus bersama-sama seluruh kabupaten kota, seluruh bupati, bagaimana seorang pemimpin itu bermanfaat bagi orang lain. Intinya itu Pak. Oke, luar biasa. Banyak sekali kata-kata motivasi dari Pak Gubernur ya. Makanya tadi para bupati dan wali kotanya menceritakan apa yang menjadi motivasi mereka. Nah, salah satunya pertanyaan saya nih Pak Gubernur. Ini saya sering mendengar jargon ngopeni ngelakoni jateng. Boleh jelaskan tuh Pak makna dari tujuan jargon tersebut. Ngopeni ngelakoni jateng. Jadi dalam hal menyelesaikan permasalahan memang ada tahap jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Caranya adalah bagaimana kita melihat, mendengar, dan bertindak. Ngopeni itu adalah bagaimana seorang pemimpin mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah kita. Contoh kantor gubernur di depan kita adalah rumah rakyat. Semua masyarakat boleh datang menyelesaikan apa yang jadi keluhan mereka. Bakorwil di masing-masing ex-karisidenan adalah tempat bagaimana masyarakat mengadu. Masyarakat dari kampung yang tidak bisa datang jauh ke Jawa Tengah bisa di Bakorwil sebagai mall pelayanan publik. Ex-karisidenan Solo ada, ex-karisidenan Pati ada, ex-karisidenan Pekalongan ada. Sehingga secara tidak langsung semua problem masyarakat kita tertampung di sana dan semuanya harus kita lakoni dengan cara
menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Gubernur, luar biasa Masya Allah. Nah tadi sudah Bapak Gubernur, kita langsung tanya juga nih kepada Bapak Wakil Gubernur. Ada Bapak Taj Yassin, Pak ini saya ingin tanya, kan memang dalam membangun Jawa Tengah itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satunya ini adalah dengan pondok pesantren Pak Wagub. Nah bagaimana bentuk kolaborasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pondok pesantren khususnya yang ada di Jawa Tengah yang jumlahnya ini sangat banyak Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Jadi sesuai dengan arahan dari Mas Lutfi selaku Gubernur Jawa Tengah bahwa kita memiliki program yang namanya Pesantren Obah. Pesantren Obah ini kita jabarkan dengan kolaborasi dengan pondok-pondok pesantren. Termasuk dalam penanganan anak-anak yang membutuhkan perhatian. Jadi permasalahan kenakalan remaja ini banyak hal. Ada salah satunya permasalahan itu memang anaknya yang nakal. Ada salah satunya permasalahan itu ada bullying. Ada kekerasan di dalam keluarga. Sehingga permasalahan-permasalahan ini itu ada penanganannya sendiri-sendiri. Ada di TNI dengan kedisiplinannya ataupun Polri, ada penanganannya di psikiater karena pendampingan ada di pondok pesantren. Sehingga ini permasalahan-permasalahan ini yang harus kita kolaborasikan dengan pondok pesantren. Di samping itu tentu kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi kepada para santri untuk mendapatkan pendidikan yang kami beri beasiswa. Bisa belajar ke Mesir, bisa belajar ke Jerman, atau ke Australia atau negara-negara yang sudah ada MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Juga tidak kalah penting bahwa ada 40 universitas di Jawa Tengah yang sudah MOU dengan kita. Sehingga kita juga akan memberikan beasiswa kepada para santri untuk belajar di kampus-kampus yang ada di Jawa Tengah ini. Dengan syarat mereka setelah lulus harus mengabdi ke pesantrennya masing-masing. Itu Mbak. Makasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bapak Wakil Gubernur kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ini untuk Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Nah, tentunya juga tadi ya dengan Bupati dan juga Wali Kota yang sudah jawab dialog kita tadi ya bersama dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Nah itu dia pemirsa, kita akan jeda dulu ya. Jawa Tengah Bersolawat akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Jawa Tengah Bersolawat yang dipersembahkan oleh Bang Jateng dan Sarung Wadimor, tentu Sarung Kida. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ay shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bis sholati alaihi wassalli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi sholatu alaihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kaula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Mugi Jawa Tengah bersolawat punika. Mugi saestu-estu pemimpinipun Bapak Gubernur Jawa Tengah saha Wakil Gubernur Jawa Tengah. So sak rakyatipun wonten ing Jawa Tengah
panjenengan paring gemah ripah loh jinawi, paring kuat ngadepi cobaan, lan kuat nglampi ibadah dateng panjenengan. Ya Allah, mugi paring tambahipun kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi sedaya panjenengan welasi ya Allah. Ingkang nembe ngalami kerupekan jembaraken, ingkang nembe ngalami kesusahan panjenengan, mugi saestu-estu rakyat Jawa Tengah pinaringan berkah sedaya lan cukup sedaya ya Allah. Ya Allah, lan sedaya pemimpin Jawa Tengah sedaya mugi panjenengan ngapunten ya Allah, lan mugi pengawasan dalu punika saged barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa 1,5 jam sudah kita bersolawat dan berdoa bersama. Kini sampailah kita di penghujung acara. Semoga rangkaian acara ini dapat menguatkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Amin. Semoga dengan adanya Jateng bersolawat, bangsa kita menjadi bangsa yang maju, makmur, aman, dan sejahtera. Amin, amin. Serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Akhir kata saya Bedu. Dan saya Fahadaini, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1,5 jam tadi. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan program Jawa Tengah Bersolawat yang dipersembahkan oleh Bang Jateng dan Sarung Wadibor, tentu sarung kita. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين
dipersembahkan oleh